Shalom semua. Shalom. Gimana kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Bapak Ibu pernah nggak berpikir begini? Kenapa ya kok aku nggak bertumbuh dalam Tuhan? Orang lain udah sampai di Bandung, kok aku masih di Cilegon terus. Orang lain udah sampai ke ujung dunia, saya kok masih di Jungkulon terus. Kenapa orang lain mengalami terobosan, aku kok nggak mengalami terobosan? Kenapa orang lain kok bisa bertumbuh, kok aku nggak bertumbuh? Bapak pernah berpikir begitu? Pernah. Padahal kita menyembah Tuhan yang sama, Allah yang sama. Apa yang membedakan? Hari ini saya mau bagikan satu firman Tuhan tentang kutuk keturunan. Bapak Ibu yakin gak ada kutuk keturunan? Yakin. Benar-benar yakin? Benar. Contoh gini Bapak. Kalau bapaknya pemarah, anaknya cenderung pemarah atau enggak? Ya. Kenapa bisa begitu? Kalau dia dari keluarga, mohon maaf ya, ini saya cuma menyampaikan firman Tuhan Bapak Ibu ya. Kalau di keluarga itu banyak kawin cerai, maka ada penelitian begini. Maka keluarga ini ketika dia punya persoalan dalam rumah tangga selalu mikirnya gini, udah cerai aja lah. Betul ya? Udah cerai aja lah. Saya pernah konseling, Pak, kalau kami ngucapin cerai itu kan sudah ada lebih 200 kali Pak. Setiap tengkar, udah cerai aja. Setiap tengkar, udah cerai aja. Saya mau tanya, kira-kira pendeta pernah tengkar sama istri atau enggak? Sering atau enggak? Kalau pendeta udah sering langsung. Kenceng banget Pak. Hah? Kalau pendeta kenceng amat menjawab. Terus gini loh. Jadi sering kali gini saudara. Saya ini sudah kayak konseling orang itu kayaknya sudah mungkin banyak. Saya selalu bilang gini, Pak, saya ini jatuh Pak dalam dosa perzinahan apa. Terus ini kayaknya pasti dari atasnya itu hampir mirip-mirip lah. Iya Pak, betul Pak. Dan juga iya Pak, sama begitu Pak. Suatu kali ada konsen sama saya. Dia datang sama anaknya, perempuan, konseling. Pak, anak saya jatuh dalam dosa perzinahan. Setelah saya panjang lebar, terus anak suruh keluar. Pak, saya juga Pak. Saya juga dari dulu Pak jatuh dalam dosa perzinahan. Bapak saya juga dulu begitu Pak. Kira-kira itu yang dimaksudkan. Jadi gini, kita sebenarnya bukan menanggung dosa bapak kita, ya Bapak Ibu, karena dosa masing-masing ditanggung oleh diri masing-masing. Betul Bapak Ibu ya? Saudara nggak dibebani oleh dosa bapak Ibu, tidak dibebani oleh dosa dari nenek moyang bapak Ibu. Tetapi yang namanya dosa keturunan, dosa keturunan adalah kecenderungan kita melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang di atas kita. Itu yang membuat, itu disebut dengan dosa keturunan, kutuk turunan. Bukan saudara menanggung dosa bapak saudara. Wong dia berdosa kok saudara nanggung. Tapi Bapak Ibu cenderung akan melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang di atas. Termasuk penyakit. Saya, bapak saya itu, kakek saya, nenek saya, semua sakit asma. Tetapi Bapak Ibu, kami 8 bersaudara tidak ada kena penyakit asma. Wow.
kecuali kena penyakit asmara. Maka saya jatuh cinta sama istri saya dan saya menikah. Kenapa Bapak? Ibu saya bilang begini, bapakmu boleh sakit asma, nenekmu, kakekmu boleh, tetapi kalian semua tidak boleh kena sakit asma. Amin. Kalau saya lihat Bapak Ibu, kalau orang sakit asma itu Bapak, saya kasihan banget, napasnya itu udah satu-satu, saya kasihan banget. Ibu saya tak bilang, tidak ada satu di antara kalian. Kayak belum Kristen dulu itu Bapak Ibu, belum Kristen. Tapi saya bilang, saya tidak mau kalian semua kena kayak asma, kayak nenekmu, kakekmu, kayak bapak. Betul, sampai hari tidak ada kami satu asma. Bapak Ibu, hari ini sebenarnya saya mau bagikan buat Bapak Ibu bahwa semua dosa yang dilakukan oleh nenek-nenek moyang saudara tidak harus turun kepada saudara. Amin. Bilang, dosa nenek moyang saya, orang tua saya hanya berhenti pada dia, bukan pada saya. Amin, saudara. Amin. Sepakat begitu dulu ya. Amin. Supaya saudara jangan yakini bahwa apa masalah dari orang tua saudara, saudara tunggu, saudara jangan yakini itu. Amin, saudara. Tetapi memang ada kutuk turunan, karena ada kecenderungan apa yang dilakukan oleh orang tua kita akan kita lakukan. Seperti tadi kan, bapak yang pemarah, dikit-dikit marah. Ada yang pemarah nggak? Kenapa? Nyontoh. Jadi itu sudah perlu kita putuskan, amin saudara. Nah, coba buka kitab saudara. Keluaran, keluaran salah. Ulangan 28 coba. Coba ibu pengen maksimal gak hidupnya Bapak Ibu? Nanti saudara saya akan doakan saudara, yang saudara butuh didoakan, saya akan doakan. Supaya saudara itu menjadi orang yang merdeka. Seperti pujian tadi ya Bapak Ibu ya. Sekarang saya sudah bebas. Kenapa saya bebas minum saudara? Kenapa kau pilih lagunya juga? Sebenarnya hidup diberkati dan tidak diberkati itu mudah. Hidup diberkati bilang, hidup diberkati itu mudah. Hidup diberkati itu mudah. Amin. Hidup terkutuk juga mudah, bilang sama-sama. Hidup terkutuk. Hidup terkutuk. Mudah. Saudara pilih mana? Hidup berkati. Jadi sama mudahnya hidup diberkati dengan sama hidupnya hidup terkutuk itu mudah. Coba kali kita yuk. Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Sudah? Amin. 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Katakan amin. Amin. Hidup diberkati kalau taat kepada perintah Tuhan. Tetapi baca ayat 15. Sudah ketemu semua? Amin. 1, 2, 3. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan tetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, apa katanya? Maka segala kutuk ini datang kepadamu dan mencapai engkau. Akan datang loh Bapak Ibu. Bukan sudah datang. Artinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu taat, saudara diberkati. Kalau nggak taat, akan terkutuk. Saudara pilih mana Bapak Ibu? Diberkati. Pasti diberkati. Coba tulis slide saya. Hari ini saya sampaikan tema bebas dari kutuk Bapak Ibu. Jadi kutuk itu adalah tidak mendengar dan tidak melakukan firman Tuhan dengan setia. Ini harus diulangan Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya, jadi mudah sekali. Nah, nih saya ulangi setelahnya.
Ada apakah kebiasaan salah atau cara berpikir yang salah turun temurun ada di keluarga kita? Ada nggak? Yang nenek kita lakukan dulu, yang bapak kita lakukan, banyak nggak pola pikir salah mereka? Itu biasanya dicontek oleh anak-anak. Yang baik-baik malah nggak dicontek. Yang salah-salah cepet banget dicontek. Betul ya? Karena dia nggak melihat yang bapak ibu omongin, dia melihat yang bapak ibu laku. Kalau ngomongin kan nggak boleh, jadilah penjahat kan, karena begitu kan? Tapi yang dilihat adalah cara yang salah, itu langsung difotokopi. Nih, orang-orang yang dibesarkan dalam keluarga yang mengalami perceraian setelah diteliti cenderung, ini penelitian Bapak Ibu ya, cenderung lebih memilih perceraian sebagai jalan keluar untuk menghadapi masalah dalam keluarga. Udahlah ceraikan, langsung pulangkan saja aku pada ibu atau kok hafal semua ini? Angkatannya sama Pak. Jadi gitu Bapak Ibu. Tapi hari ini kebenaran ini kebenaran, betul nggak Bapak? Ya. Harus dipatahkan, Ya. harus diputuskan Bapak Ibu saudara. Amin. Amin saudara. Soalnya Lukas 4 ayat 18-19. Roh Tuhan kepada aku, ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepadamu, untuk mencelikkan mata yang buta, membebaskan orang yang terbelenggu, melepaskan orang tertindas, dan menyampaikan rahmat Tuhan telah datang kepadamu. Artinya Yesus datang untuk membebaskan segala kutuk, segala macam kutuk yang ada dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Nah, orang-orang dibesarkan dalam KDRT, mereka sudah rasakan saudara dalam keluarga berselingkuh, kekerasan, cenderung saudara. Orang-orang anaknya bertekad, aku tidak akan melakukan apa yang dilakukan oleh mamaku, aku akan tidak melakukan sekolah ke bapakku, tetapi justru mereka juga lakukan yang sama. Itu namanya kutuk turunan. Bukan memikul dosa bapaknya, bukan, karena dia cenderung juga melakukan hal yang sama. Maka saya pengen hari ini Bapak Ibu kita punya pengertian saudara ini juga. Orang semakin yakin kutuk keturunan saat ada kecelakaan beruntun dalam sebuah keluarga, sisilah sakit turun temurun, sakit mati muda. Jadi gini, orang mikir gini. Orang sering kecelakaan dan begini, aduh, bapakku juga celaka, kakekku juga celaka, berarti aku pun akan celaka juga. Nah, teman saya ada, saya kerja di Telkom. Semua dikeluargai mati pada waktu kepala 4. Saya taunya begini. Apa teman kita itu? Kebetulan orang Batak. Mana teman kita itu? Dia meninggal. Kok meninggal? Iya. Mereka main sekeluarga begitu Pak. Satu kepala 4 udah siap-siap check out Pak. Kenapa? Karena dia berpikir gini, bapak saya juga mati umur kepala 4. Kakak saya juga, padahal itu tidak harus turun kepadamu. Kok gak ada amin? Amin. Jangan bilang gini, bapak saya juga dulu miskin, kakek saya dulu miskin, maka saya pun pasti miskin. Nah, itu ditolak itu. Karena gak ada ayatnya begitu. Itu yang dari kutuk turunan. Pola pikir yang salah. Coba bilang sama, mulai hari ini. Mulai hari ini. Pegang kepalanya, jangan kepala orang. Mulai hari ini. Pikiranku harus benar. Amin ya. Amin. Amin. Nanti bakal saya doakan datang ke depan. Ya. Amin. Supaya kalian pulang otak itu benar. Saya tadi ngomong ke siapa? Pak, saya juga masih otak saya masih ada yang nggak benar. Perlu waktu, betul? Ya. Perlu waktu. Perlu waktu berpikir selaras dengan Tuhan.
Ketika kita nggak selaras berpikir dengan Tuhan, saudara seperti ikan yang hidup di luar akuarium. Ya, mati atau enggak? Bukan mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Bapak hari ini saya pengen semua kita benar berpikirnya, katakan amin. Saya bilang bukan saudara, termasuk saya benar pikirannya. Amin. Jadi kita jangan. Kalian benar, saya juga benar. Saudara benar ya, apa ya saudara ya? Semua benar pikiran. Sebab kita ketika pikiran kita selaras firman Tuhan, maka mujizat akan mengikuti. Amin. Berkat akan mengikuti. Amin. Pokoknya sesuatu yang buruk jangan percaya. Percaya apa kata firman. Jangan percaya kata orang. Kata orang juga bisa menjadi kutuk buat saudara kalau saudara percaya. Haleluya. Nih, baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jangan sujud menyembah kepada atau beribadah, sebab aku Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci. Jadi saudara, dibalaskan kenapa? Karena dia mengikuti pola hidup yang sama. Amin. Kalau sekalipun bapak kita jahat, sekalipun nenek kita jahat, tetapi kalau kita tidak melakukan pola hidup yang sama, maka kutuk itu nggak akan turun buat saudara. Tapi sekalipun bapak kita benar, tetapi kita melakukan yang jahat, maka tetap mengalami hal-hal yang buruk. Bisa nangkap maksudnya Bapak Ibu? Jadi ini kayak saya ini keturunan terkutuk ini Pak. Oh, kenapa kamu terkutuk? Bapak saya dulu miskin Pak. Kakek saya dulu miskin. Makanya saya ini miskin Pak. Ada juga bilang gini, sebenarnya bapak saya itu kaya 7 turunan Pak. Kok kamu enggak? Saya turunan ke-8. Turunan ke-8. Ini Pak Juhardi pernah ngasih ilustrasi, maka saya kok ingat gitu. Bersama-sama yuk 1, 2, 3. Berjalanlah Tuhan lewat dari depan, maksudnya Musa, dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, pandai sabar, berlimpah kasih. Katakan amin saudara. Tapi gini, ayat 7 bersama-sama. Yang meneguhkan kasih sayang kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Wow. Bukan Tuhan tidak mengampuni, tetapi Tuhan tidak membebaskan orang yang bersalah. Orang yang bersalah adalah orang yang belum mengakui kesalahannya. Bisa nangkap maksudnya Bapak Ibu? Tuh, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan. Tidak ada kesalahan yang tidak bisa diampuni Tuhan. Tetapi kesalahan yang tidak diampuni adalah kesalahan yang tidak diakui. Amin. Tuhan bilang, saya ngampuni apa? Oh, kamu gak ngaku salahmu kok. Kira-kira gampang gak ngaku salah? Loh, saya bertanya kok gak dijawab. Gampang gak ngaku salah? Susah. Makanya susah diampuni kesalahan. Susah atau gampang? Kok ngaku salah doang susah? Mudah. Saya kalau salah saya ngaku sendiri saya, biar damai di bumi, damai di surga. Jadi turunan terjadi karena Allah tidak membebaskan orang bersalah dari hukumannya, bukan tidak mengampuni. Tapi kalau kita mengakui dosa kita, 1 Yohanes 9, dia Tuhan setia dan adil akan mengampuni dosa. Mau nggak ngakui kesalahan sama Tuhan? Salah sama Tuhan, ngakunya sama Tuhan. Salah sama suami, ngaku sama suami. Jangan ngaku sama Tuhan.
Loh, kok susah matiin? Kenapa ya? Bentar. Amin Bapak Ibu. Jangan salahnya sama suami ngaku sama Tuhan. Tuhan, aku berdosa sama suamiku. Loh, kalau lu salah sama suami, lu nggak sama suami, gue bukan sama aku katanya. Kamu kan nggak salah sama aku, sama Tuhan. Saya gengsi. Nanti apa kata dunia? Soalnya dari dulu saya pernah ngaku salah. Sama diri sendiri pun saya nggak pernah ngaku salah, apalagi sama suami. Tapi sini nggak ada itu. Nggak dengar. Ya gimana kalau hari ini saudara, kalau salah sama suami ngaku sama salah, amin. Amin. Ibu Emil doang yang besar amin ya. Amin ibu-ibu. Amin anak-anak. Amin para suami. Amin. Pas sabar kencang amin. Tetapi ada juga yang nggak setuju, nggak ada keturunan itulah. Coba sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah dosanya sendiri. Setuju gak ini? Setuju. Yang tadi setuju nggak? Setuju. Jadi problemnya begini Bapak Ibu. Saya tadi baru mikir tadi sebenarnya. Berarti gini, kesalahan orang tua, kakek nenek kita itu cenderung turun kepada kita. Maka kalau kita lakukan hal yang sama, maka kesalahan yang sama tetap akan dibalaskan buat Bapak Ibu. Katakan amin. Tetapi sekalipun orang tua kita berdosa, kakek nenek moyang kita melakukan hal yang berdosa, tetapi kalau kita nggak mengikuti dosa mereka, maka kita tidak menanggung kesalahan mereka. Setuju katakan amin Bapak Ibu? Amin. Nah, jadi yang saya lihat sebenarnya begini Bapak Ibu. Kesamaan bahwa manusia di luar Tuhan, luar Kristus tidak ada keselamatan, berarti tidak ada kehidupan. Jadi hidup di luar Kristus adalah hidup di dalam kutuk. Saya suka tadi bilang begini. Ini akuarium. Ada lele. Lele harusnya tinggal di dalam air atau di luar air? Dalam. Kalau hidup dalam air, berarti hidup di dalam berkat Tuhan. Tetapi kalau dia pilih di luar hidup, maka dia hidup di dalam kutuk. Makanya saya dorong hari Bapak, ayo hidup di dalam Tuhan, katakan amin. Amin. Pak, bagaimana sih kutuk itu bisa masuk dalam hidup kita? Kutuk bisa masuk dalam hidup kita adalah karena dosa. Karena dosa itu membuat kita hidup di luar Tuhan. Karena dosa artinya diambil kata, bisa berarti pelanggaran dari hukum Allah, atau dosa adalah hamartia. Hamartia artinya gini, tidak tepat sasaran. Ini akuarium, tapi kita pergi ke sini. Berarti itu dosa, tidak tepat sasaran. Nah, tapi saya yakin tadi jemaat Baptis Cilegon mau ke gereja sampai di gereja, betul nggak Bapak Ibu ya? Atau mau ke gereja larinya ke Mall Cilegon. Itu namanya hamartia, tidak tepat sasaran. Jadi dosa itu membuat kita Bapak Ibu, membuat kita itu hidup di luar Tuhan. Makanya ketika kita hidup di luar Tuhan, baca ayat 10, baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencuri hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka punya hidup dan mempunyainya dalam segala. Jadi saudara, ketika saudara hidup di luar Tuhan, maka iblis otomatis menghampiri saudara. Betul Bapak Ibu? Gak usah undang. Setan datanglah, gak usah diundang, datang aja dia kalau dia berdosa. Makanya saudara, dosa itu jahat banget. Karena kenapa? Begitu kita di luar Tuhan, iblis datang nyamperin. Wah enggak, mereka tuh nungguin 24 jam saudara. Kapan nih Pak Sabar nih dosa nih, Pak Yuda, Pak Narso nih, kapan berdosa? Mintai. Jadi saudara, dia nunggu waktu.
Makanya firman Tuhan berkata Efesus, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau berikan kesempatan, saudara, nggak usah lama-lama, dia akan segera datang. Amin. Saudara, ada 4 macam dosa. Saya bisa baca nanti ya, Galatia 5 ayat 19 sampai 22. Yang pertama, nanti saya kelompokkan. Yang pertama adalah dosa perzinahan. Dosa percabulan. Kalau secara hukum, dosa itu berzina kalau sudah melakukan hubungan suami istri, baru agak berzina, betul nggak Bapak? Tetapi di dalam pandangan Kristus, hukum yang sangat luar biasa. Memandang lawan jenis saja dengan hawa nafsu, itu sudah berzina. Amin Bapak Ibu ya. Itu dosa yang pertama. Kalau kita lakukan itu, suka nonton video porno, suka nonton baju-baju yang nggak lengkap bajunya, saudara. Dah, saudara masuk di dalam itu. Internet ini kan semua ini. Pendeta juga sekarang jarang bawa kitab Bapak Ibu. Ini tergantung aja nih. Sambil jalan bisa juga melihat-lihat. Pilihan di tangan saudara. Hidup di dalam kutuk atau hidup di dalam Tuhan. Anak muda, semua di tangan. Hidup dan mati, bukan oleh kita. Hidup dan mati ada di handphone saudara. Lihat yang mana. Yang dua adalah dosa okultisme. Masuk bisa cari di rumah nanti ya. Okultisme, yaitu tentang dosa perdukunan. Aduh Pak, dukunnya hebat. Dia berdoa Bapak kami dulu Pak. Dia dukun Kristen Pak. Dan dukun Kristen. Lihat Pak garis tangannya Pak. Hilang garis tangannya. Keseringan nyuci gak pakai mesin cuci. Madesun, masa depan suram. Saudara percaya, saudara hidup di dalam kutuk. Yang ketiga, dosa masalah hati. Ya. Lihat orang sukses cemburu, lihat orang udah punya pasangan sakit hati, lihat orang berhasil kecewa. Loh, orang berhasil ada nggak? Ada Pak. Makanya senang dia orang susah, susah dia orang senang. Kecewa, gak mengampuni, itu masalah hati. Itu setannya bosan diundang datang aja. Karena setan itu dikatakan seolah Beelzebul. Beelzebul itulah lalat. Dia akan cari kesempatan. Cari kesempatan terus. Yang keempat, dosa masalah kebiasaan buruk. Scroll handphone, lupa baca Alkitab. Scroll handphone bisa 3 jam, baca Alkitab paling cuma 15 menit. Selesai tuh 4 itu kan, ada Amsal, Mazmur, Jerlama dan Janjian baru. 15 menit selesai. Tapi scroll handphone bisa 3 jam. Sampai tumpul ini cahaya. Coba Pak, jangan selesai salaman itu rasakan tumpul atau tajam gitu Pak. 3 jam gak terasa. Gak ada waktu. Itu semua membuat kita hidup di dalam kutuk. Coba bilang saya, dosa membuat saya hidup di dalam kutuk. Mau diberkati atau di dalam kutuk? Berkati. Miliki waktu buat Tuhan. Amin. Nah kedua saudara. Nah ini ada sambungannya. Waktu kita nggak dihidup di luar Tuhan karena dosa, maka kuasa si jahat otomatis datang. Karena kecewa omongannya jelek. Betul nggak Bapak Ibu? Orang yang kecewa omongannya nggak pernah benar lama. 5 menit aja ngomong langsung pas keluar pahit, dengarnya sudah pahit di hati. Nah, waktu keluar omongan pahit itu setan langsung ambil, zup, langsung ambil kesempatan. Akhirnya apa? Iblis berkuasa atas hidup kita. Doa saya begini, ayo mulai jaga perkataan kita, katakan amin. Amin. Itu bisa jaga perkataan gak otomatis. Bereskan masalah hati kita. Coba pegang hatinya dulu.
Tuhan, aku mau bereskan hati saya. Amin. Amin. Kalau kan saudara pengen diampuni kalau salah kan, betul nggak? Ya. Kita mau dia Pak jahat, nggak mau ngampuni salah saya Pak. Tapi kalau kita dia jahat, orang lain sama kita justru nggak mau ngampunin, gitu nggak fair. Ya. Harusnya kan kalau pengen diampuni cepat, juga pengen cepat Mengampuni. Tapi sini memang nggak ada, nggak sedikit maksudnya. Ketiga, pola pikir. Hari ini agak lama pula, nggak apa-apa, boleh ya Bapak Ibu ya. Pola pikir. Kalau dosa dan kuasa jahat sudah diselesaikan oleh Yesus, betul apa enggak? Betul. Sudah selesai, sudah dituntaskan, tas, selesai semua. Tapi pola pikir ini nempel di otak. Ini yang cenderung diikuti oleh keturunan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan nggak ada sih di kitab. Tapi kan ini turun keempat kan? Nah, kalau keturunan ini lagi belum diselesaikan, 4 turunan lagi, ini lagi terus nggak pernah habis-habis. Pola pikir yang salah. Bapak Ibu jangan pernah pikir gini. Kalau saya udah terima Yesus, sudah selesai semua, sudah tuntas semua. Amin. Tapi manusia itu gini, ada tahapannya. Manusia itu dia apa? Tubuh, jiwa, dan 2 Korintus 5:11. Barang siapa di dalam Kristus ialah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa yang baru? Tubuhnya, tadi hitam langsung putih gitu. Jiwanya, tadinya dia suka marah-marah, setelah terima Yesus tiba-tiba langsung berubah, nggak tahu marah gitu. Apa yang berubah? Rohnya yang berubah. Itu yang new creation, itu ciptaan baru. Amin saudara. Amin. Jadi kita masih 2 yang pergumulan ini, area jiwa dan kutuk ini ada di area jiwa. Dalam jiwa, katakan sama-sama, akal, sama-sama, akal, pikiran, perasaan, kehendak. Ada di dalam pikiran semua. Saya mau tanya, apakah setelah terima Yesus tiba-tiba akalnya jadi sehat banget? Iya atau yes or no? No. Apakah setelah terima Yesus pikirannya cuma lurus-lurus saja? No. Apakah setelah terima Yesus langsung perasaannya sukacita terus? Tidak. Semua enggak ya? Apakah setelah terima Yesus tiba-tiba kehendaknya semua yang kudus-kudus saja? Tidak. Di area inilah kita berjuang sekarang. Akal, pikiran, perasaan, dan kehendak. Makanya dikatakan di Roma 12. Coba baca sama-sama ya Pak. Bisa jelas maksud saya Bapak Ibu, jelas ya maksud saya? Ya. 12 ayat 2, baca sama-sama. Oh, ini sudah ada. Bukan ini, Roma 12 ayat 2. Sudah dapat semua Alkitab ya? 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ada 2 penting, berubah dan pembaharuan. Kata berubah dipakai kata metanoia atau metamorfosis. Kata berubah, pembaharuan dipakai kata anaikoisis. Anaikoisis artinya renovasi. Jadi saudara, pola pikir kita ini harus direnovasi. Coba bilang sama, pola pikir saya harus direnovasi. Pegang kepalanya begini saya ucapkan. Pola pikir saya harus direnovasi. Amin.
Renovasi banyak nggak diruntuhkan? Wah, atapnya itu nggak benar nih, buang. Tiang ini menghalangi pemandangan, buang. Lantai udah copot-copot, copot. Hitung-hitung jadi mahal. Jadi renovasi yang diciptakan baru adalah roh kita. Amin saudara. Setelah itu kita punya akses kepada Tuhan, kita bisa berdoa dengan Tuhan. Dan itu kunci utama untuk bisa hidup mengalami perubahan. Kita harus connect dengan Tuhan. Katakan amin. Tetapi pola pikir ini masih perlu berjuang. Akal kita supaya sehat, pikiran kita, perasaan kita. Sekarang psikologi kan cuma ngomong perasaan, betul nggak? Itu sekolah mereka 6 tahun sampai pikiran. Bayangin aja, ngomong pikiran perasaan aja 6 tahun. Ngomongin gigi 6 tahun. Bayangin aja, belajar itu udah belum tamat. Jadi saudara, pola pikir kita diubah terus menerus. Katakan amin Bapak Ibu. Dilakukan renovasi. Ada nggak yang tidak selaras firman? Diruntuhkan. Ada nggak yang bertentangan firman Tuhan? Semua runtuh. Saudara siap nggak pola pikir yang diruntuhkan? Kayak nggak rela ini. Rela nggak pola pikir yang salah diruntuhkan? Amin. Mau nggak hari ini kita runtuhkan di sini? Supaya pulang dari sini pikiran mengalami terobosan. Amin saudara. Kalau pikir udah mengalami terobosan, saya percaya berkat Tuhan itu akan mengalir buat Bapak Ibu. Setuju katakan amin? Amin. Abraham pernah berbohong? Apa bohongnya Abraham? Istrinya nggak dia. Adiknya diaku, istrinya diaku adiknya. Benar adiknya, adik ketemu gede. Kemudian Ishak nyontoh, betul apa enggak? Dari mana dia nyontoh? Dulu kan belum lahir Ishak ini Bapak Ibu. Waktu dia berbohong, betul apa enggak? Dari mana dia berbohong? Nah itulah Bapak Ibu. Sekalipun ada dosa yang kita lakukan, tidak diketahui oleh anak-anak kita. Anak-anak kita cenderung melakukan hal yang sama. Ishak bohong, dia dibohongi oleh anaknya siapa? Yakub dibohongi lagi. Jadi kita dibohongi, kita akan dibohongi lagi. Coba nih, Yakub berbohong lagi sama bapaknya, berbohong lagi sama bapak, betul waktu ngambil hak keseluruhan Ishak, betul? Iya betul. Yakub dibohongi lagi. Nah, Yakub dibohongi lagi oleh 10 anaknya dan dibohongi lagi oleh mertuanya, betul apa enggak? Jadi kelihatannya ini bohong melahirkan bohong, bohong dibohongin terus. Ini pola pikir yang salah. Ini yang disebut dengan kutuk keturunan. Tanpa kita sadari, dosa kita wariskan buat anak-anak kita. Bukan mereka memikul dosa kita, tapi kecenderungan untuk melakukan hal yang sama akan diwarisi oleh anak-anak. Makanya Bapak Ibu kita harus hidup benar, katakan amin. Amin Bapak Ibu. Sebenarnya segala kutuk, coba kita baca sama-sama yuk. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 coba bukan. Ayat 18 dan 19 bersama-sama yuk. Sudah? 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak. Jadi saudara, masalah kutuk hukum Taurat, kutuk dosa, kuasa setan sudah selesai di kayu salib. Katakan amin. Tetapi masalah pola pikir masih perlu berjuang.
Karena pola pikir bisa terwariskan secara tidak sengaja buat orang-orang yang di bawah kita. Itu yang saya sebut dengan, coba buka slide saya ya, untuk keturunan. Jadi bukan memikul dosa bapak kita, dosa pikul masing-masing, amin. Tapi ada kecenderungan akan kita lakukan kembali kesalahan-kesalahan dari orang-orang yang di atas kita. Sudah pengen dibebaskan hari ini? Angkat tangan mas. Tuhan, saya pengen dibebaskan dari pola pikir yang salah, dari nenek-nenek moyang. Di dalam nama Yesus, katakan yes. Nah, bersama-sama saudara, 1, 2, 3. Maka jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar anak murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Jadi saudara tahu kebenaran untuk bisa memiliki pola pikir yang benar. Amin saudara. Amin saudara. Jadi itu mengubah pola pikir dengan mengetahui kebenaran. Maka kebenaran itu akan membebaskan saudara. Dari mana kebenaran? Jangan cari sumber kebenaran di luar Alkitab. Ya. Di luar banyak kebenaran, tapi kebenaran yang benar adalah ada di firman Tuhan. Amin. Amin saudara. Haleluya. Sekarang ini kan banyak pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh itu Bapak Ibu ya. Jangan percaya dengan semua pengajaran. Makanya Bapak Ibu, kalau kita di sini kita selalu berusaha memberikan kebenaran sesuai dengan Alkitab, Bapak Ibu. Bukan membuat kebenaran sendiri. Siapa yang pengen dibebaskan dari kutuk turunan, Bapak Ibu? Semua mau Bapak Ibu? Semua mau ya? Mari kita belajar yang pertama, Bapak Ibu. Penebusan Kristus. Coba kita baca sama-sama. Galatia 3:13. Yuk. Galatia 3:13. Sudah? Obat sama-sama. Satu, dengan suara keras ya. 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan apa? Menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada Kristus. Wow. Jadi Bapak Ibu, masalah kutuk, dosa, kuasa setan sudah diselesaikan 2000 tahun yang lalu oleh Tuhan Yesus. Katakan amin saudara. Katakan sudah selesai. Tapi dengan catatan jangan kembali lagi berbuat dosa. Jangan ada yang pengajaran begini. Yang penting kamu dekat Yesus saja. Apapun kamu lakukan, kamu terselamat kok. Seperti kemerdekaan. Sekali merdeka tetap merdeka. Ini enggak, hidup gak bertanggung jawab ini. Hypergrace itu pengajaran begitu. Kamu lakuin apa gak apa-apa, asal jangan tinggalkan Yesus saja. Ini anak muda senang deh kayak begini. Kecuali anak muda Cilegon. Amin. Makanya pengikutnya banyak ini anak muda. Ada lagi kemarin ya, satu lagi apa pengajaran Nabi itu? Kristen progresif. Kristen progresif. Keren namanya, Kristen progresif. Sehingga saudara dikatakan sudah selamat masih ada di luar Yesus kok. Orang melakukan yang baik-baik aja masuk surga kok. Sehingga banyak orang jadi malah nggak percaya, nggak perlu ke gereja. Gereja nggak ketemu Tuhan. Bayangin saudara, yang kayak gini saudara. Makanya saudara harus belajar yang kebenaran yang benar. Katakan amin saudara. Nah, yang kedua, setelah kita akan berdoa, bertumbuhlah mengenal Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan mempengaruhi saudara hidup dalam berkat atau hidup di luar berkat Tuhan. Jadi bagaimana kita mengenal Tuhan saudara? Saya pengen saudara buka Yohanes 15 ayat 7 saudara. Yohanes 15 ayat 7 dikatakan begini. Ayat 7 ya. 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu,
mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Katakan amin Bapak Ibu. Amin. Kalau kita lihat tadi Yohanes 8 ayat 31. Ini masih sama sebenarnya ini. Yohanes 8 ayat 31 ayat 31 dia bilang begini. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya padanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Jadi mesti gini Bapak. Yang pertama, bagaimana bertolak Tuhan, kita harus memiliki persekutuan dengan Tuhan. Amin. Terus menerus, seperti cabang nempel pada pohonnya. Bab kamu pokok anggur yang benar, aku pokok anggur dan kamulah cabang. Nempel, tidak ada cabang hari ini nempel, besok copot. Nempel, copot. Kira-kira hidup nggak cabang ini? Hah? Kita dikasih karunia ini. Hari ini nempel, copot, masih bisa nempel lagi. Pada Tuhan bilang, akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya. Kebayang gak nih? Orang Kristen nempel bentar, copot lagi. Nempel, copot lagi. Kayak main Bapak. Coba bilang sama-sama, hubungan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, bukan temporer, tapi permanen. Amin. Jangan nempel, copot. Terbalik, copot, nempel, copot, nempel, copot. Kayak main. Hasil persekutuan dengan Tuhan, ketika firman-Nya tinggal dalam kita di dalam firman-Nya, konsekuensinya di ayat 32, maka kamu akan mengetahui kebenaran. Amin saudara. Ketika kita tinggal dalam firman Tuhan, nanti kita hidupi firman Tuhan, kita baca firman-Nya, kita renungkan firman-Nya siang dan malam, maka konsekuensinya atau akibatnya kita tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan membebaskan kita. Bebaskan pola pikir kita. Oh iya ya, selama ini saya salah. Oh iya, betul gak? Ini penting. Jadi saudara, supaya kita bisa bebas dari kutuk turunan tadi saudara, kita pertama, kita terima Yesus, katakan apa? Kedua, bertumbuh kenal Tuhan hari demi hari. Secara progresif, bukan Kristen progresif. Pengenalan Tuhan secara progresif. Terus bertambah. Akibat kebenaran kita tahu, maka kebenaran mereka kita. Kebenaran memakai kata aletheia. Aletheia artinya tidak ada yang tersembunyi. Semua ngerti. Haleluya. Terakhir, baru saya berdoa. Untuk bebas dari kutuk turunanlah hidup di dalam kebenaran. Supaya ikan itu tetap hidup, dia harus tinggal di dalam akuarium. Dia harus tinggal di dalam kolam. Katanya mau ke HOB nanti ya? Oh iya Pak. Saya pernah sekali ke HOB, saya kontrol Bapak. Sekali ikan ada di luar. Nakal itu. Ikan nakal. Ini belum pernah belajar, nggak pernah mendengar pengajaran saya. Jadi setelah hari ini saya berdoa, semua itu Cilegon tidak lagi di luar akuarium. Semua hidup dalam kebenaran. Amin, saudara. Gak ada lagi tinggal di dalam dosa. Kalau sempat jatuh dalam dosa, bangkit. Jangan nikmati dosa, bangkit sekarang. Masih ada pengampunan, banyak pengampunan. Pengampunan Tuhan tidak pernah habis. Amin, saudara. Hidup dalam pertobatan. Jatuh, bangun. Jangan pura-pura jatuh terus, bangun lagi. Ada yang bilang sama saya, Pak saya jatuh Pak, berapa kali? 7 kali. Aduh, kamu bukan, itu kainaan itu, jatuh 7 kali kainaan. Orang jatuh sekali, ya 7 kali. Kedua, hidup membaca firman. Sebab firmanlah sumber kebenaran. Firman-Mu pelita bagi aku dan terang bagi jalan.
firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau besertaku, besertaku selamanya. Amin saudara. Baca firman, firman sumber kebenaran. Amin. Bukan sekedar baca, renungkan. Bukan renungkan, sekedar renungkan, lakukan kebenaran. Minta pertolongan Tuhan, maka saudara akan hidup di dalam kebenaran. Amin saudara. Kalau sempat di luar, udahlah, balik lagi. Udah. Selalu ada pengampunan bagi kita. Amin saudara. Selalu ada pengampunan. Jangan pernah berkata, Tuhan, ada pernah saksian begini. Jadi anak ini waktu sekolah minggu, saudara. Wah, Tuhan sayang sama kamu karena kamu rajin sekolah minggu ya. Terus Tuhan sayang banget sama, dari kecil dia bilang gitu, dari sekolah minggu. Tuhan sayang banget sama kamu karena kamu rajin sekolah minggu. Ini benar nggak? Benar. Statement itu benar. Seterusnya, setelah dewasa jatuh ke dalam dosa, tidak mau datang lagi ke gereja. Dia bilang gini, Tuhan gak sayang sama aku karena aku gak pernah ke gereja lagi. Salah. Kenapa? Pola pikirnya sudah salah. Dia pikir karena rajin ke gereja baru Tuhan sayang. Padahal saudara gak rajin ke gereja pun tetap Tuhan sayang. Amin. Maka seberapa kali pun dia dalam dosa, kembali kepada Tuhan. Amin. Come home, come home. You are weary, come home. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil. Hai mari datanglah. Hai mari datanglah. Saudara, Tuhan tuh nunggu kok saudara. Kalau kamu salah, dia tungguin. Kenapa? Saudara dicintai Tuhan bukan karena saudara cinta Tuhan. Seperti anak kita. Apakah karena jahat kita gak cinta sama dia? Tetap sayang sama dia, betul gak saudara? Karena dia bodoh kita gak cinta sama dia. Tetap sayang kepada dia. Tuhan sedang menunggu. Kalau saudara salah jalan, kembali ke dalam jalan Tuhan. Dia terus berikan waktu buat saudara. Saya katakan amin. Yang ketiga, bagaimana hidup dalam kebenaran? Perbaharui pikiran terus. Renovasi. Ada yang salah, benerin. Baca firman. Jangan saudara sesuaikan pikiran, jangan pikiran menyesuaikan dengan firman, enggak. Saudara, pikiran kita harus sesuai dengan firman. Katakan, sesuaikan. Ini salahnya. Kita langsung kembali. Hiduplah dipimpin oleh Tuhan. Mari baca ini ayat terakhir, baru saya doakan Bapak Ibu. Galatia 5 ayat 25.
Sudah? Baca sama-sama 1, 2, 3. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Amin saudara. Izinkan sudah dipimpin oleh Roh, maka Roh akan memimpin saudara. Dia akan bawa saudara. Amin saudara. Dia bawa kemana dia mau. Kadang-kadang dibawa ke lembah kelam. Yesus dibawa kemana? Ke padang. Coba Bapak lihat, yang bawa Yesus ke padang gurun siapa? Tapi dibawa gak ditinggalin, dijagai. Dibawa di jalan kebenaran terus. Jalan-jalan kita nggak tahu, tapi selalu dibawa ke jalan kebenaran. Dosa hari ini, setiap saudara dibebaskan dari kutuk turunan. Amin saudara. Tidak lagi kutuk turunan saudara. Pola pikir, ayo kita selaraskan dengan firman Tuhan, supaya firman Tuhan memerdekakan kita. Saya nak uji menyembah ke depan. Haleluya. Ini disangka dengan sebab di